Perkenalkan, nama saya Naya Andini Putri dengan akhiran NPM 058 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Fikri Tamami dengan akhiran NPM 060 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Arya Ahmad Fadilah dengan akhiran NPM 063 dari kelas B. Halo, perkenalkan nama saya Sen Akdan Saputra dengan akhiran NPM 064 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riputa Widodo dengan akhiran NPM 059 dari kelas B. Dari kelompok kita akan membawa dengan tema upaya pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah paling serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperlemah kepercayaan masyarakat, pemerintah, dan memperlambat pembangunan dan memperparah ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi agenda penting dan berkelanjutan harus melibatkan seluruh elemen bangsa. Di sini juga pencegahan korupsi merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam memerangi korupsi. Fokusnya adalah membangun sistem yang kuat agar potensi korupsi bisa dicegah sebelum terjadinya. Contohnya seperti digitalisasi pelayanan publik seperti sistem e-government, e-procurement, atau penggandaan barang atau jasa secara elektronik, dan e-budgeting agar alur uang dan proyek mudah diawasi. Pendidikan karakter dan etika di sekolah dan kampus termasuk memasukkan materi anti korupsi dan dalam kultur peningkatan integritas birokrasi dalam membentuk zona integrasi dan instansi berpredikat wilayah besar di korupsi atau dengan singkatan WBK. Sistem pelaporan dini dan perlindungan bagi pelapor agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan dugaan korupsi. Selanjutnya, ada penindakan korupsi. Saat korupsi telah terjadi, maka penegakan hukum yang dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Penindakan yang tegas memberi efek jera dan memperkuat kepercayaan publik. Untuk bentuk penindakan dari penindakan korupsi, yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh KPK, Kejaksaan, Kepolisian dengan melibatkan teknologi dari audit forensik. Penuntutan di pengadilan tipikor yang menangani kasus-kasus korupsi secara khusus, penyitaan dan pengembalian aset negara, baik di dalam maupun luar negeri. Hukuman tambahan seperti pencabutan hak politik dan denda maksimal agar memberi efek jera. Lalu di sini juga ada reformasi sistem dan regulasi. Korupsi sering muncul karena lemahnya sistem dan celah hukum. Maka reformasi kelembagaan dan regulasi sangat penting. Bentuk reformasi birokrasi dengan menyederhanakan perizinan, meminimalkan kontak langsung dengan petugas dan meningkatkan transparansi anggaran. Lalu ada revisi undang-undang, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang ASN, dan penguatan peran KPK agar independen. Lalu ada sistem rekrutmen terbuka berbasis merit untuk posisi publik agar tidak disalahgunakan untuk balas jasa politik. Nah, kemudian ada juga peran serta masyarakat dan media. Masyarakat dan media berperan sebagai pengawas independen terhadap jalannya pemerintahan. Nah, bentuk peran masyarakatnya itu seperti pelaporan melalui saluran resmi seperti KPK, Ombudsman, dan Inspektorat, kampanye anti korupsi, diskusi publik, dan edukasi melalui media sosial. Peran media massa dalam investigasi kasus korupsi dan membentuk opini publik. LSM dan organisasi masyarakat sipil yang aktif melakukan advokasi dan mengawal anggaran publik. Lalu, ada kerjasama internasional. Korupsi lintas negara perlu ditangani dengan kerjasama global. Bentuk kerjasamanya sebagai berikut: ekstradisi pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, pelacakan dan pemulihan aset dengan melibatkan lembaga keuangan internasional, partisipasi aktif dalam konvensi internasional seperti UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption, pertukaran informasi keuangan internasional untuk memberantas pencucian uang dari hasil korupsi. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi adalah perjuangan panjang yang membutuhkan komitmen bersama. Tidak cukup hanya mengandalkan KPK atau aparat hukum saja, diperlukan partisipasi aktif
masyarakat, pembenahan sistem, dan keteladanan dari pemimpin agar Indonesia dapat keluar dari jerat budaya korupsi dan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.